implementasi action dari clause yang 6. Jadi clause yang 6 apa? Lihat. Clause 6, clause yang 6. Coba ya. Jadi planning. Clause 6 kita coba lihat ya. Benar. Ini saya salah. Benar nggak ya? Planning yang benar ya. Jadi segala sesuatu yang ada di SMKI atau ISMS ini itu harus berdasarkan dengan planning. Itu juga tadi dengan operasional. Terus nah, ketika planning, di sisi planning ini juga si organisasi harus mengestablish kriteria dari proses. Kemudian dia harus mengimplementasikan kontrol-kontrol yang sesuai dengan kriterianya gitu. Jadi nah, operational planning dan kontrol ini nanti akan banyak kaitannya diimplementasikan di kontrol-kontrol yang tadi. Jadi di 27.002 ada berapa kontrol yang baru tadi? 27.002 yang versi 32 berapa ya? Ada 93 kontrol yang baru. Kalau yang sebelumnya ada 114, 114, sekarang jadi 93. Itu ada yang dihilangkan, ada yang disatukan, terus kemudian ada yang dimodifikasi namanya. Terus kemudian di situ ada 4 kategori. Ingat ya, 4 kategori yang itu akan jadi indikator kompetensi Bapak Ibu sekalian untuk kontrol-kontrolnya atau kendalinya. Kalau di bahasa SKKM-nya adalah kendalinya. Itu kendali apa tadi? Organisasi manusia, kendali manusia, terus kendali fisik, teknologi. Nah, itu nanti akan banyak di situ untuk implementasi dari kontrolnya. Oke, yang kedua penilaian information security risk assessment atau penilaian information security. Jadi di sini organisasi melakukan penilaian risiko keamanan informasi dan penyimpanan informasi. Tadi kuncinya juga sama, melakukan segala sesuatu biasanya terdokumentasi, gitu ya. Dan itu harus dilakukan ketika implementasi, Pak. Dan itu harus ditanyakan ketika kita menjadi auditor, gitu. Jadi ada nggak dokumentasinya kayak gitu biasanya, Pak. Apalagi terutama yang attention-nya gitu. Itu ada nggak ininya gitu. Tapi bentuknya apa? Itu biasanya memang macam-macam dari setiap organisasi. Misalkan terkait kontrol jaringan gitu, keamanan jaringan itu jadi satu sama pengamanan dokumen gitu, misalkan jadi satu dokumen itu kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi implementasi di di lapangannya memang beda-beda di setiap mau instansi pemerintah, antara instansi A dan B kadang-kadang juga bisa beda, Pak. Ditandatangani oleh siapa itu juga kadang beda-beda. Bisa berupa standar, bisa keputusan kepala, bisa surat edaran gitu bisa jadi. Jadi di sini bahwa organisasi harus melakukan information security risk assessment. Kira-kira Bapak Ibu sekalian di instansinya masing-masing melakukan risk assessment terhadap information security. Baru belajar. Baru. Benar. Tapi kalau secara bisnis, tapi memang ini sebulan lalu belajar. Oh iya. Biasanya dilakukan oleh siapa ya? Kalau di instansi pemerintah? Iya. Apakah yang dimaksud itu risk register? Ya, salah satunya, Pak. Salah satunya adalah risk register kan kita mengkelompokkan mengumpulkan risiko-risiko yang ada di organisasi, gitu kan ya. Nah ini juga assessment ini adalah bagian dari register adalah bagian dari risk assessment. Standarisasi risiko itu berarti juga khusus ini. Nah, Pak, itu kita ngomong di itu ada standar lain yang ngomong. Ada standar lain yang ngomong. Tapi itu biasanya harus selalu dilakukan. Gitu. Memang kalau instansi pemerintah mungkin di BSS juga memang. Jadi kalau yang megang resiko secara bisnis proses organisasi itu biasanya ada di inspektorat kalau di tempat kami Mas. Ada di inspektorat. Tapi ketika ngomong ke yang lebih rinci, gitu, misalkan ke unit atau deputi masing-masing atau direktorat masing-masing yang lebih kecil gitu, atau di dirjen, itu kan ada satu bisnis proses yang lebih kecil kan dari instansi secara keseluruhannya. Itu seharusnya ada penilaian resiko juga Pak di situ. Gitu. Tapi memang saya lihat memang
mungkin kan karena saya ditempatkan di direktorat namanya keamanan siber dan sandi keuangan, perdagangan dan pariwisata. Nah, saya sering ketemu sama stakeholder kami yang di sektor perbankan, sektor keuangan, fintech gitu Pak. Itu mereka oh gini ya. Karena kenapa? Karena kalau mereka tidak mendefinisikan benar-benar resiko yang muncul di organisasi mereka atau di perusahaan mereka, itu impactnya nanti ke finance, ke bisnis mereka terganggu dan capaian keuntungan mereka jadi ini Pak, jadi selalu dipikirkan. Nah, mungkin sebagai info aja Pak, karena saya di sektor keuangan, yang menarik adalah OJK. OJK meregulate seluruh, saat ini masih di perbankan, seluruh perbankan itu diatur bahwa setiap bank itu harus melakukan analisis resiko keamanan siber. Jadi khusus men-state bahwa resiko keamanan siber itu harus dimunculkan gitu, sebagai risiko inherent dari bisnis proses yang ada, dan itu mempengaruhi nilai kesehatan bank ketika nanti OJK mengaudit gitu Pak. Itu salah satu contoh ya, mungkin contoh memang di industri keuangan itu kan memang sangat mature ya ininya, pengaturan terkait keamanan informasinya, itu salah satu yang mungkin bisa kita contoh di sektor-sektor lain gitu, termasuk sektor pemerintahan. Ini seperti yang aku bahas risk assessment. Ini kita nggak mungkin takutnya terlalu dalam, jadi nanti ya kita fokusnya itu sebenarnya lebih ke 27.002 ya, 27.002 untuk kendali. Kemudian di sini di 8.3 itu ada information security risk treatment. Jadi organisasi menerapkan rencana perlakuan risiko keamanan informasi dan keamanan informasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang hasil perlakuan risiko. Jadi risiko-risiko yang sudah di-assess tadi, organisasi juga harus menentukan treatment plan-nya gitu. Jadi ketika itu muncul maka treatment-nya seperti apa sih gitu. Risiko itu muncul gitu ya. Jadi lebih ke situ. Oke, next ini masuk ke klausul 9. Sambil lihat contekan ya. Jadi kalau klausul 9 ini itu kita ngomongnya ke performance evaluation dari SMKI, penerapan SMKI. Nah, ini sudah masuk ke cek dan act. Sudah masuk ke evaluasi, berarti itu adalah bagian dari cek dan act dari si ISO 27001. Performance evaluation ini ada 3. Setelah SMKI itu diterapkan di sebuah organisasi, maka kita harus organisasi harus melakukan monitoring, pengukuran, menganalisis dan mengevaluasi. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah hasil monitoring dan pengukuran. Nah, itu untuk melihat efektivitas sebenarnya, melihat efektivitas dari penerapan SMKI-nya. Itu efektivitas seperti apa sih dengan melakukan monitoring dan pengukuran. Ternyata nggak efektif, itu yang perlu diperbaiki yang mana? Nah, itu akan terus berputar siklusnya, yang perlu diperbaiki yang mana, terus kemudian dari dokumen standar yang mana. Nah, itu makanya tadi kita ngomong standar yang dokumen-dokumen yang perlu direview seperti itu. Terus kemudian ada internal audit sama manajemen review. Nah, internal audit ini mungkin bisa jadi bapak-bapak ibu sekalian nanti setelah kembali akan ditugaskan mungkin kalau sudah menerapkan SMKI terus mungkin sekaligus menjadi, tapi nggak bisa ya. itu biasanya kalau audit itu pasti dilakukan oleh pihak yang di luar implementatornya. Jadi ada beberapa tipe audit sih kalau saya ingat. Jadi ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, itu adanya. Kalau pihak pertama berarti dari instansi yang sama tetapi unit yang berbeda. Kalau pihak kedua dilakukan oleh orang luar. Kalau pihak ketiga dilakukan oleh orang luar yang diakui sama orang luar lainnya, gitu Pak. Seperti lembaga sertifikasi. Oke, terus kemudian yang pertama monitoring, measurement,
analysis and evaluation. Jadi organisasi harus mampu mengevaluasi. Ya, jadi ini kalau gantinya area-area yang terdekat adalah ini. Organisasi harus mampu mengevaluasi kinerja keamanan informasi dan keefektifan dari SMK ini. Terus kemudian setelah monitoring dan pengukuran itu dilakukan, maka dia harus bisa memutuskan objektif dan proses dari kontrol yang harus diterapkan itu yang mana, atau yang tidak sesuai yang mana, atau yang harus diperbarui yang mana. Kemudian bagaimana meyakinkan bahwa hasil monitoring atau pengukuran itu valid atau tidak dengan cara melakukan analisis dan evaluasi. Kemudian ketika pengukuran, monitoring dan evaluasi dan analisis maka dilakukan oleh siapa? Nah, itu juga harus diatur. Kemudian bagaimana hasil dari monitoring, measurement, analisis dan evaluation itu didapatkan. Oke, pada intinya sebenarnya dari klausul 91 ini organisasi membutuhkan untuk mengevaluasi bagaimana ISMS itu diterapkan atau bekerja di sebuah skup yang diterapkan.